amar ma'ruf nahi munkar fi hadithihim, di dalam pembicaraan mereka. Maka kata Jundub bin Abdullah kepada para ulama-ulama pilihan dari Basra ini, kata Jundub bin Abdullah, alam aro kal yaum, saya tidak melihat, saya belum melihat seperti hari ini. Qad, ya sekalipun saya belum pernah melihat seperti hari ini, qauman, suatu kaum ahaqqu bin najah, ya mereka lebih berhak untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. In kanu shadiqin, jika mereka itu benar-benar jujur. Jika mereka benar-benar jujur. Ya, maksudnya ucapan ini, ikhwani wa akhwati hafizakumullah, bahwasanya orang-orang yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan manusia ma'ruf nahi munkar, ya menegakkan syiar yang sangat besar ini, yaitu syiar al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan an-najah, ya, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, ya, di dunia dan di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan keselamatan. In kanu shadiqin, namun ingat, kata Jundub bin Abdullah, dengan syarat kalau mereka benar-benar jujur di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, benar-benar ikhlas, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin mencari wajah manusia, tapi dia benar-benar jujur di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, maka mereka lah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, akan meraih keselamatan. Ya, maka perintah amar ma'ruf nahi munkar ini sekali lagi adalah di antara dari sumber-sumber keselamatan seorang hamba. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, itulah kebinasaan, itulah kesengsaraan ketika mereka jauh dari amar ma'ruf nahi munkar. Baik, silakan, fadhal lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى: وليحذر المسلم في هذا الباب من مسالك أهل الضلال وطرائق أهل الباطل، فلا بد من مراعاة ضوابط Min mura, min muraati, من مراعاة ضوابط هذه الشعيرة القويمة وآدابها المباركة وقواعدها الرصينة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها sallallahu alaihi wasallam. فإنها إذا أقيمت على وفق هذه القواعد والضوابط تحقق الصلاح والخير والفلاح. Baik, ahsan, jazakallah khair. وإياك. Barakallahu fiik. Waliyahdharil muslim fi hadzal bab. Kemudian beliau berikan tanbih, beliau berikan peringatan. Hendaknya seorang muslim itu berhati-hati di dalam bab permasalahan amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, berhati-hati dari apa? Berhati-hati dari menempuh jalannya ahlul ahlul ahwa, ya, para orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang sesat yang mengikuti hawa nafsu mereka di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hati dari jalannya ahlul batil. Oleh karena itu kata beliau, fala budda min mura'ati dhawabiti hadhihi, maka tidak boleh tidak, harus setiap dari muslim yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
untuk memperhatikan rambu-rambu, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan syiar yang agung ini, syiar yang tegak ini. Jadi ikhwan, di awal-awal pembahasan ini kita pernah mengingatkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan kalau dipastikan akan terjadi salah satu dari dua hal. Ya, yang pertama, ketika kemungkaran itu akan hilang secara keseluruhan. Kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemungkaran akan hilang, kebaikan al-haq akan terlaksana, ya, akan terjadi. Atau minimalnya kalau kemungkaran itu tidak hilang, minimalnya berkurang. Ya, minimal kemungkaran itu berkurang. Tapi kalau justru amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, bukannya mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemungkaran, justru akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka tidak dianjurkan dan diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Makanya kata beliau, seorang muslim yang semangat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu wajib baginya untuk memperhatikan dhawabit, ketentuan-ketentuan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jangan serta-merta, ya, bermodalkan semangat, masya Allah, ya, semangat bagus, semangat itu bagus, tapi semangat tidak semangat tidak dibarengi dengan, ya, ilmu, tidak dibarengi dengan pemahaman akan ketentuan-ketentuan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maka justru hanya akan menimbulkan bahaya dan kerusakan yang jauh lebih besar. Maka ini penting ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Kata beliau, hati-hati seorang muslim dari menempuh jalannya ahlul dolal wal ahlul batil, orang-orang yang sesat. Ya, hendaknya kita memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan di dalam perkara ini, dalam syiar ini. Wa adabihal mubarakah, dan hendaknya kita memperhatikan adab-adab yang penuh dengan keberkahan. Yang penuh dengan keberkahan terkait terkait syiar ini. Ya, al-mustamadda min kitabillahi wa sunnah. Wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang telah kokoh, ar-rosina, ya, ar-rosina, kaidah-kaidah yang telah kokoh, yang telah yang bersumber, mustamaddah, ya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha idza uqimat ala wafqi hadhil qawaid wad dawabit tahaqqaqa as-salahu wal khair wal falahu. Karena sungguh jika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan sesuai dengan kaidah dan ketentuan standar yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka di saat itulah baru akan terwujud, akan terhasilkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan. Iya. Lihat ahlul ahwa, para pemberontak, orang-orang yang mereka menganggap telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan melakukan kudeta, pemberontakan kepada pemerintah, ya, menjelek-jelekkan pemerintah, memprovokasi umat, memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah. Mereka ketika ditegur, kenapa kalian melakukan demikian, maka mereka akan menolak, mereka akan membantah dengan mengatakan ini, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Allahumma musta'an. Ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ada ketentuannya yang telah ditetapkan dalam syariat. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullah, sekali lagi orang yang hendak melakukan amar ma'ruf ini hendaknya dia adalah orang yang faqih, orang yang paham terhadap yang diperintahkan, ya, faqih terhadap apa yang dilarang. Begitu pula hendaknya dia memiliki sifat yang halim, sifat yang lemah lembut, santun,
ya terhadap yang diperintahkan, begitu pula terhadap yang dilarang. Ya, hendaknya orang tersebut adalah orang yang alim terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh ditegakkan dengan kekerasan, ya, dengan ya apa? Hantam sana, hantam sini, tidak, tapi seorang harus memiliki sifat yang lemah lembut, penuh dengan kebaikan. Baik, barakallahu fikum. Silakan lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى: وأما إذا نخي بهذه الشعيرة منحا يخالف قواعد الشريعة وضوابطها المعلومة، فإنها تتحول إلى نوع من الإضرار بالمجتمعات المسلمة، فيختل الأمن وتشيع الفوضى وتنتهب الأموال وتسفك الدماء وتنتهك الحرمات إلى غير ذلك من أنواع المفاسد والمضار التي قد يتسبب بها من لا فهم له ولا علم بقواعد الشريعة وأصولها، فيجني على نفسه وعلى أمته. Nah, ini ngeri. Ya, ini ngeri ya, kata beliau. Wa amma idza nukhiya bi hadhihi syairati manhan yukhalifu qawaid asy-syari'ati wa dawabitaha al-ma'lumata fa innaha tatahawwalu ila naw'in min al-idrar bil mujtami'at al-muslimah. Dan jika, kata beliau, apabila ya nuhiyah diarahkan syiar Islam yang sangat besar ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, itu diarahkan ke arah yang menyelisihi kaidah syariat dan ketentuan-ketentuan yang telah diketahui dimaklumi bersama, maka hanya akan merubah, ya, hanya akan memalingkan kepada jenis dari jenis-jenis kerusakan yang akan menimbulkan kehancuran, ya, idra, bahaya, kerusakan. Kerusakan yang terjadi di mana? Bil mujtami'at, yang kerusakan yang terjadi di masyarakat kaum muslimin. Coba lihat ya, orang-orang yang dengan ya, mengatakan bahwasanya ini amar ma'ruf nahi munkar, kita harus ya melawan, kita harus ya melakukan pemberontakan, kudeta, melawan kezaliman para pemerintah. Coba lihat, kata beliau, fayahtalul am, akan rusak keamanan. Ya, memang mereka tujuannya ingin meraih kebaikan yang besar. Fayahtalul am, justru hanya akan merusak keamanan. Wata apa ini? Ya, watasyi'ul fawda, dan hanya akan ya, yani tersebar keributan dan kekacauan di mana-mana akan tersebar. Watuntahabul amwal, harta-harta akan dirampas. Ya, enggak usah jauh-jauh ya, ikhwan, ya. Coba lihat contoh yang terjadi di Palestina. Ya, mereka mengaku bahwasanya orang-orang kelompok Hamas dan yang semisal dengan mereka dari kelompok Ikhwan Muslimin, orang-orang yang bergerak dengan pemikiran-pemikiran yang rusak. Apa alasan mereka? Ya, alasan mereka ya ingin menegakkan keadilan. Tapi apa yang terjadi? Justru hilang keamanan. Masyarakat sipil, kaum muslimin, anak-anak, perempuan, orang tua dijadikan tumbal, rela dikorbankan. Keamanan hilang, tidak ada keamanan, hilang. Akan tersebar kekacauan, keributan di mana-mana. Watuntahabul amwal, lihat harta-harta kaum muslimin di Palestina, semuanya dirampas, dihabiskan. Watus fakud dima, darah demi darah ditumpahkan. Ya, mereka tidak malu mengatakan tidak masalah. Ya, harus memang dibayar dengan darah, Allah musta'an. Menganggap remeh masalah darah ini. Ya, padahal darah kaum muslimin itu sangat berharga. Bahkan disebutkan hancurnya langit dan bumi itu masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan melayangnya satu nyawa dari kaum muslimin. Coba ini
Mereka berdalihkan ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru menghancurkan, menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Darah demi darah ditumpahkan, harta dirampas, wa tuntahakul hurumat, kehormatan-kehormatan dinodai. Ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan, wanita-wanita dihancurkan kehormatannya. Ya, anak-anak yang masih, ya, tidak memiliki daya harus terbunuh. Itu semua apa, ikhwan? Itu semua muncul dari orang-orang ahlul dolal, ahlul batil, ahlul ahwa. Mereka tidak berpegang teguh di atas ketentuan-ketentuan syariat. Mereka tidak kembali dan bersandar kepada arahan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mengandalkan semangat mereka, mengandalkan akal mereka. Akhirnya mereka ditunggangi oleh syaitan yang justru bukan mendatangkan kebaikan, bahkan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Kata beliau, ila ghairi dzalika min anwa'il mafasidi wal madar, dan yang semisal dengan itu dari jenis-jenis kerusakan dan mudarat yang mana qad yatasabbabu biha malla fahmalah, yang mana itu disebabkan semuanya, kata beliau, karena tidak pahamnya mereka tentang ketentuan-ketentuan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, wala ilma biqawaidis syariati wa usuliha, dan jahilnya mereka tidak punya ilmu terhadap kaidah-kaidah syariat dan pondasi-pondasinya. Fayajni ala nafsi wa ala ummati, akhirnya mereka merusak dirinya sendiri dan merusak umat yang banyak, merusak kaum muslimin. Ya, ikhwani wa akhwati hafizakumullah, lagi-lagi ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya belajar, akan pentingnya menuntut ilmu. Ya, ilmu syariat, ilmu agama adalah harga mati, sumber keselamatan dan sumber kebahagiaan. Ya, maka benar ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma min khairin fid dunya wala fil akhirah illa min atharil ilm." Tidak satupun kebaikan yang terjadi di dunia ataupun di akhirat kecuali semua merupakan athar, pengaruh dari ilmu. Wala min syarr fid dunya wal akhirah illa min atharil jahl, dan tidak terjadi kejelekan, kerusakan dan kehancuran di dunia dan di akhirat kecuali itu semua disebabkan bersumber dari kejahilan. Jahil itu merepotkan, ikhwan. Jahil, bodoh, itu merepotkan. Jahil itu sumber segala kerusakan yang terjadi. Maka kalau kita ingin selamat, kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu, semangat, ya, memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama. Ingat, Allah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Allah memberikan kita panca indera, pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang ini semua merupakan sarana akses bagi kita untuk meraih ilmu. Maka manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk mempelajari agamanya. Oke. Kemudian terakhir, silakan selesaikan. Allah. ثم قال حفظه الله تعالى: فعندما سأل قوم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقالوا له: ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال: إنه لحسن، ولكن Innahu la hasan. إن Innahu la hasan. إنه لحسن ولكن ليس من السنة أن ترفع السيف على إمامك. Kemudian kata beliau, ketika ada satu kaum yang bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, mereka mengatakan kepada Hudzaifah, "Ala na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar?" Ya, wahai Hudzaifah, tidakkah engkau memerintahkan, tidakkah kita ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Ya, ya, mungkin di saat itu ya terjadi kekacauan, terjadi kedoliman oleh pemerintah. Maka kaum ini mengatakan, wahai Hudzaifah, tidakkah engkau memerintahkan kami untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Maka apa kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an? Kata beliau, innahu la hasan. Iya, amar ma'ruf nahi munkar itu bagus. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagus, walakin laisa minas sunnah
Akan tetapi bukan termasuk dari sunnah tuntunan Nabi SAW antar fa'as-sayf ala imamik, engkau mengangkat senjata untuk melawan penguasamu. Allahu Akbar. Ya bagus, amar ma'ruf nahi munkar itu bagus. Tapi turun ke jalan, melakukan pemberontakan, demonstrasi, ya, mengangkat senjata di hadapan pemerintah itu bukan termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas ya, masya Allah. Ini sangat sangat jelas ya apa yang beliau sampaikan terkait perkara ini. Kemudian terakhir, silakan. Wa wa nak ثم قال حفظه الله تعالى ونقول Wanaqola. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي حنيفة أن سائلا سأله عن رجل أخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فانضم إليه نفر من الناس وخرج على الجماعة سئل عن عمله هذا أيصح قال لا فقيل له ألم يأمر الله عز وجل ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. Wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam menukilkan sebuah ucapan dari Abi Hanifah ya, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada seorang lelaki, ay akhadha ya'muru bil ma'ruf, yang mereka mengambil amar ma'ruf nahi munkar, fandamma ilaihi nafar, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang seorang lelaki yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kemudian manusia, ya, fandamma ilaihi nafar minan nas, kelompok manusia itu berkumpul mengelilingi dia, ya, jadi ada orang yang bertanya kepada Abu Hanifah bahwasanya bagaimana menurutmu tentang seorang yang dia dengan dalih ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian orang-orang berkumpul dengannya, berkumpul kepadanya, wa kharaja 'alal jamaah, kemudian dia keluar di atas jamaah, maksudnya melakukan pemberontakan, dia keluar. Su'ila an amali hadza ayasihu, maka beliau ditanya tentang amalan yang dilakukan oleh orang ini apakah benar, sahih, ya. Qala la, Abu Hanifah mengatakan tidak. Faqila la, alam ya'murullahu azza wa jalla wa rasuluhu bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka kata orang itu, ya bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa huwa fardhatun wajibah, bahkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah kewajiban, ya, sebuah fardhah, kewajiban bagi setiap orang. Maka apa kata Abu Hanifah? Perhatikan. Kadzalik, iya memang Allah perintahkan amar ma'ruf nahi munkar, walakin ma yufsiduna aktsara mimma yuslihun, akan tetapi kerusakan yang mereka lahirkan, yang mereka munculkan itu lebih banyak dan lebih besar dibandingkan maslahat yang mereka bawa. Benar, ada kebaikannya melakukan pemberontakan. Siapa yang mengingkari? Ada kebaikannya, tapi kerusakan, kehancuran yang dimunculkan dari hal tersebut jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Min safkid dima, dari tertumpahnya darah, wastihlalil haram, dan adanya bentuk penghalalan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini ngeri ya. Memang pemberontakan kepada pemerintah ya ada kebaikannya, tapi kerusakannya jauh dan jauh lebih besar. Terjadi pertumpahan darah betapa banyak ya, darah-darahnya, nyawa-nyawa yang melayang. Lazawalu dunya ahwanu indallahi min qatlil muslim, hilangnya dunia ini dan seluruh isinya, hilangnya dunia
hancurnya dunia ini dan seluruh isinya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu nyawa seorang muslim. Itu dhabit, ketentuan-ketentuan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah intahina min hadzal mawdu', yakni mawdu'ul akhir min min ashr mujibat lin najih. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 10 poin atau 10 dari jalan-jalan keselamatan ini. Ya, masih ada khatimah, masih ada penutup yang disampaikan oleh penulis. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Saya harap ikhwan dan akhwat sekalian masih bisa mengulang, murojaah kembali tentang 10 dari jalan-jalan keselamatan ini. Ya, tentu adalah perkara yang sangat penting bagi kita, merupakan pegangan dan pijak dalam menjalani kehidupan dunia ini demi untuk meraih kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa kita dengarkan di malam ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.